Jadi orang merasa sudah menggunakan kekuatan pikiran, merasa, padahal dia belum menggunakan. Kenapa? Dia tidak tahu itu, gitu loh. Dia hanya merasa aja, maaf, hanya baca dari buku-buku, nonton YouTube, afirmasi berkali-kali, afirmasi saya kaya sampai 1000 kali. Sudah 1000 kali mas setiap hari berafirmasi saya kaya. Atau mungkin ada yang maaf spesifik ada 65 kali, 55 kali, tapi nggak kaya-kaya. Ya karena emang nggak gitu caranya. Kalau ini mas, mungkin ini butuh contoh lagi ya. Orang pengen dikasih contoh bagaimana cara menggunakan telepati yang benar biar orang lain tuh nurut sama kita. Nah, itu kan gimana mas? Ya artinya kan kita tahu dulu nurutnya itu apa. Kadang orang tuh nyebut nurut tuh nggak jelas loh mas. Nurut diapakan? Masih abstrak ini ya? Iya, kadang pernah ada di kelas itu ya, Mas Firman pengen suamiku nurut. Ibu suaminya kalau disuruh berdiri, apa ya nggak berdiri? Disuruh duduk apa nggak duduk kan? Nah itu kan nggak jelas tadi message-nya apa, kemudian apa. Itu yang harus jelas dulu sehingga nanti masuk ke rumusnya dan ya itu bisa dijalankan. Itu aja. Oke. Setiap manusia itu dalam kehidupan punya tugas khusus sendiri nggak menurut Mas Firman? Tugasnya sama mas. Apa? Berpikir. Di Al-Quran banyak ayat nyuruh untuk berpikir. Tugas manusia di situ. Berpikir artinya berpikir, menggunakan pikiran. Supaya bisa menggunakan harus tahu caranya. Makanya di Al-Quran banyak ayat menyebutkan bahwa jika ingin mengenal kebesaran Allah hanya bagi mereka yang mau berpikir. Orang-orang beruntung yang menggunakan akal pikirannya. Sudah jelas sekali di situ ayat. Hanya orang nggak bahas itu karena nggak ngerti. Kalau sudah bisa berpikir pasti dia akan paham bahwa hidup itu senda gurau ya. Nah betul, guyu-guyu tok ya. Ramalan indigo gimana mas? Ramalan indigo ya terserah dia mau ramal apapun kan. Kalau misalnya ada seseorang yang diramal gitu ya, supaya kemudian kalau ramalan itu buruk tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Diganti, membuat ramalan sendiri. Buat ramalan sendiri. Saya pernah ada seorang, jadi case ini, ibu ini sudah belajar RMC, kemudian dia mimpi, ya anggap aja sama ya, dia mimpi dikejar harimau mas. Telepon saya nih, Mas Firman, aku semalam mimpi dikejar harimau. Terus kenapa bu? Dulu mas aku pernah belajar sama primbon itu, ada ramalan, kalau mimpi dikejar harimau itu nanti sakit. Terus saya jawab gini, sih bu, bentar. Harimau itu apa sih bu? Hewan yang hebat kan? Iya, hewan yang punya kuasa kan? Iya mas. Berarti ibu dikejar-kejar sama kekuasaan. Ibu naik pangkat habis ini. Bulan depan telepon saya, mas aku dilantik jadi kepala. Coba dia ikut yang sakit tadi. Iya. Padahal itu nanam program secara tidak sengaja ya? Ditanam orang lain malah. Karena pernah kan baca itu ini kan. Iya, oke. Jadi mending dibuat sendiri kan, yang api-api aja gitu. Iya. Lah kalau ini mas, apa tuh namanya? Karena terkadang kita kan, kalau tadi Mas Firman kan bilangnya ini semuanya hampir mirip, bahkan mungkin sama dengan laptop dan sebagainya. Di laptop itu di apa keyboard itu kan ada enter mas. Betul. Nah kalau manusia enternya apa mas? Sama. Ketika kita mengamini dan mengimani itu kita mengenter. Oh, menganggukkan gitu. Mengiyakan. Iya mesti terjadi. Iya. Itu enter. Iya enter. Delete Tapi harus selaras dengan yang lain. Harus selaras dengan program yang lain. Kan sama aja kalau di script di F9 di run enggak laras ya. Iya. Error. Delete-nya kita nggak bisa delete, kita bisanya merubah. Makanya di AMC saya bilangnya tidak bisa merubah, bisa mendelete, bisanya merubah. Makanya rumusnya adalah modifikasi, bukan menghapus. Modifikasi. Sesuai dengan ayatnya, aku tidak akan mengubah nasib serta kamu sebelum orang itu merubahnya sendiri. Nasibnya merubah sendiri. artinya adalah modify. Apanya? Program di kepalanya. Makanya harus tahu dulu program aku ki salah apa benar gitu ya. Enak apa enggak dirubah. Saat kemudian kita menyadari bahwa ternyata pikiran kita senantiasa mengarah ke lompat ke yang negatif. Cara modify-nya gimana? Harus tahu itu negatif atau enggak.
Ya jelas negatif. Kok tahu dari mana negatif? Misal gini, oh sudah enak-enak nyetir, terus tiba-tiba perasaan muncul kayak ditabrak dari belakang, negatif kan? Ya tinggal bilang aja kan. Udah aku aman-aman aja. Saya pernah, Lisan apa batin? saya pernah buat di YouTube waktu itu gini. Saya buat cerita, saya ada pengalaman, saya naik mobil, kemudian mobil saya diserempet orang. Serempet. Muncul kepala saya marah gitu ya, sebel gitu ya, wah kok serempet gitu ya. Saya diam sebentar, terus saya bilang, mikirnya enggak kok, enggak apa-apa. Ini saya diserempet ini, dapat uang nih. Saya turun mas, ngecek gitu, oh ternyata enggak opo, cuma bisa dikit. Di kompon wis mari gitu ya. Ternyata yang nyepet itu turun. Bapak-bapak bilang saya, mas maaf ya, aku tadi gini. Mas pak enggak apa. Ngasih uang, udah pada usah tak gitu kan? Enggak apa mas, aku tadi salah gini-gini, ngasih uang mas. Ya udah saya terima kan, berapa? 1 juta. Saya pergi ke toko minta 10, beli kompon sama ininya cuma habis 250.000. Masih untung kan? Emang orang kalau sudah terbukti penghasilan besar tuh ngomong apa aja benar mas. Jadi menghilangkan pikiran negatif ya dengan memasukkan yang positif. Iya. Semudah itu. Di handphone kan gimana masukkannya? Iya. Tadi kan, ini sama kayak handphone gitu. Makanya kan yang memang mungkin awal susah tadi ketika kita menyadari itu, jadi ketika itu sudah jalan itu kan jadi habit, jadi biasa. Makanya saya tidak pernah bilang ke teman MC untuk melatih, tapi adalah membiasakan. Bukan melatih, tapi membiasakan di depan sehari-hari. Jika terbiasa maka itu jadi habit dan biasa aja. Oke. Mas, nah kalau misalnya gini mas, ini ada yang tanya, saya nanyain pertanyaan teman saya. Jadi dia kan uangnya dibawa orang, dipinjem tapi nggak balik gitu. Nah, caranya nagih secara tidak langsung, pakai telepati, pakai apa, itu bisa nggak sebenarnya? Bisa. Pernah ngalami ya mas? Pernah, ada teman-teman saya yang seperti itu pernah. Dan gimana? Contohnya gimana? Iya, dia uangnya rekan bisnis gitu ya, kemudian dia pergi, nah ini dan belajar nih gitu ya, ternyata ya database-nya ternyata nggak suka sama uang, jadi wajar uangnya pergi gitu ya. Kemudian ada lagi datanya bahaya, saya ubah, kemudian ada masukkan nomor doanya, telepatinya, 3 bulan nggak salah, kemudian WA saya, cuman orangnya datang gitu ya, ngasih uangnya, padahal saya sudah ikhlas gitu, sudah ini. Kan bukan kebetulan. Tapi tadi artinya dia mau nggak sama uang itu. Iya. Dan sekali lagi kalau pakai rumusnya Mas Firman ini kan orang yang sulit kadang menerima kan, kok nggak bisa pakai apa? Kok nggak pakai yakin ya untuk mengabulkan keinginan ya? Padahal di mana-mana itu pakai yakin itu gimana mas ngejelasinnya mas? Saya bilang dari awal bahwa kalau saya pakai handphone, ya. Setahu saya ya. Oke. Di buku handphone, di dosbooknya handphone itu tidak ada nomor 1 adalah yakinkan dulu diri Anda. Ada nggak? Nggak ada. Kita beli laptop baru, beli handphone baru, ada nggak nomor 1 yakin dulu? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah tekan tombolnya, ini tombol powernya ditekan, dijalankan. Bukan harus yakin dulu. Nah, sehingga itu yang menghambat orang sebetulnya. Kenapa? Aku wis yakin apa ora? Yakinku seberapa? Dan maaf ketika orang berdoa tanya ke orang, kamu kok nggak jadi doa yang apa? Kamu kurang yakin. Berarti kan orang ini nggak ngerti konsep doanya. Kemudian menyalahkan yakin atau enggaknya. Sementara yakin enggak kan tidak terukur. Nggak tahu salahnya di mana. Sampai kapan mau aku yakin atau enggak, yakinku berapa, kan nggak bisa di situ. Iya. Dan itu tidak ada di saya di teknik, tidak pernah tuh belajar keyakinan gitu ya. Mengirim apapun ya kuncinya bukan yakin, tapi benar caranya, dan itu ketika benar ya pasti jalan. Dan mungkin itu menjadi definisi yakin yang dipahami oleh The Secret mungkin seperti yakin, itu ya? Secret seperti itu. Oh. Jadi bukan yakin pakai tangan lompat-lompat, aku yakin ya gitu. Nggak ada gunanya gitu ya. Makanya saya bilang nggak perlu lompat-lompat, teriak-teriak, nangis-nangis gitu ya.
Nggak perlu ya? Nggak perlu Mas, ngapain. Kan kadang kalau misalnya ada orang yang sulit cari jodoh, katanya harus dideteksi ini karma dari leluhurnya dulu gimana, ada dosa sama ayahnya, itu nggak perlu ya gitu? Itu karena dia nggak mau. Saya bilang kemarin pasti tidak mau dan ada ketakutan untuk menikah. Nggak usah sampai ke leluhur gitu. Nggak usah. Sudah meninggal kan? Iya. Ya sudah, nggak usah dicari-cari. Itu di kepala kita yang enggak ini. Itu kan, maaf, banyak orang tidak terima ketika disalahkan. Sehingga apa? Menyalahkan pihak lain. Aku nggak maju bisnisku, salahnya istriku. Aku nggak ini kena salahnya bapakku. Aku nggak ini kena salahnya si A. Coba aku nggak ketemu dia, nggak hilang uangku. Nyalahkan orang lain kan? Ujung-ujungnya apa? Ya sudahlah, ini sudah kehendaknya Allah. Tanpa sadar nyalahkan Gusti Allahnya, nyalahkan Tuhannya. Meskipun ngomongnya nggak Allah salah, tapi ya sudahlah, ini sudah kehendak Allah. Kan sama aja nganggap Allahnya yang nggak ngasih. Iya. Padahal bukan. Nah itu yang saya sadarkan awal di buku 10 Keajaiban Pikiran sebetulnya, bahwa itu pikiran kita yang harus dibenerin, bukan Tuhannya yang tidak ngabulin, bukan Tuhannya yang sedang ngasih ujian, bukan. Tapi ada di kepala kita yang error di situ. Jadi kalau misal ada keluarga kita yang pergi jauh sekali gitu dan nggak mau pulang gitu, asal skrip sudah nyambung, ya balik, ya balik. Kamu balik pulang ke rumah, balik. Cukup gitu aja? Ya. Nggak cukup gitu kan, ada lagi saya harus tanya dulu kan, kenapa ini? Bisa nggak? Bisa. Ada orang Indonesia itu ibu, dia belajar, anaknya pergi. Gitu. Anaknya pergi, kemudian dia ternyata di situ muncullah ketahuan bahwa ibunya yang memang nggak suka sama anaknya. Ini dirubah, di situ dia berdoa. Itu nggak lama, itu 5 hari ingat saya, WA saya. Telepon nangis, Mas anakku balik, Mas makasih Mas Firman ya ini. Apalagi ibu sama anak itu jauh lebih cepat sebetulnya. Kenapa Mas sudah mengetahui kekuatan pikiran, tapi masih banyak orang yang sengsara? Ya karena mereka nggak tahu. Tadi saya bilang, merasa tahu, tapi nggak tahu sebetulnya. Oh, merasa rumusnya sudah benar. Merasa tahu kekuatan pikiran. Atau tadi saya bilang kan, banyak orang merasa benar. Saya sering pernah ada telepon saya gitu ya, Mas Firman, aku tuh sudah belajar kekuatan pikiran gitu, tapi hidupku susah. Saya jawab, Bapak sudah belajar? Sudah. Terus gimana? Ya udah, disuruh bayangin. Nggak gitu Pak. Nggak gitu. Kan make pikiran. Sudah jelas nih, menggunakan pikiran. Nanti kan harus tahu cara kerjanya, kemudian isinya apa. Kita programming satu-satu, kita ubah semuanya. Bukan sibuk membayangkan. Nggak ada gunanya, masa ya bayang-bayangkan tuh. Tiap jalan juga bayangkan terus. Kenapa bayang-bayangkan? Iya. Salam Rahayu Mas Hendra, saya sudah menerapkan afirmasi dan juga menggunakan kekuatan pikiran untuk menarik sesuatu, tapi masih belum berhasil. Bagaimana cara yang tepat untuk menerapkannya, Mas? Nah, itu kan saya bilang tadi, orang merasa sudah menggunakan kekuatan pikiran. Merasa, padahal dia belum menggunakan. Kenapa? Dia tidak tahu itu, gitu loh. Dia hanya merasa aja, maaf, hanya baca dari buku-buku, nonton YouTube, harus afirmasi berkali-kali, afirmasi saya kaya sampai 1000 kali. Sudah 1000 kali Mas setiap hari berafirmasi saya kaya. Atau mungkin ada yang maaf spesifik ada 65 kali, 55 kali, tapi nggak kaya-kaya. Ya karena emang nggak gitu caranya gitu. Jadi keluhan afirmasi banyak banget. Karena emang nggak gitu. Makanya saya pernah bilang di teman-teman MC, orang-orang kaya itu tidak pernah afirmasi. Coba aja cek. Nggak berafirmasi ya? Coba aja, tanya aja, tidak mungkin. Tidak mungkin dia Mas Arief Thohir gitu, pagi-pagi afirmasi saya kaya, nggak mungkin, tidak mungkin. Kenapa? Bukan itu. Bukan itu caranya pakai pikiran, bukan sibuk berafirmasi. Afirmasi yang diulang-ulang ya, afirmasi itu kan penegasan sebetulnya, tapi ketika diulang-ulang itu menjadi nggak ada gunanya. Sama contohnya ketika kita punya file di laptop, ada satu filenya jelek nih, tapi kita nggak ganti yang jelek, tapi kita masukin ulang-ulang
file yang B nih, yang A berubah nggak? Enggak. Enggak. Ada file A jelek, kita masukin file B terus berkali-kali nih. Yang A berubah nggak? Nggak berubah. Tetap A kan? Tetap jelek kan? Iya, iya, iya. Nggak ada gunanya kan? Kan kalau di komputer seperti itu. Yang betul adalah temukan yang salah di A, yang salah apa di A, ubah di situ, selesai. Kalau nggak ditemukan salahnya sampai kapanpun ya itu seperti itu. Iya, iya. Terus ketika sudah usia sudah sepuh gitu ya, terus mengatakan ya udahlah, udah nasibku hidup seperti ini dunia. Ya sudah. Udah terima kan? Iya, iya. Tapi dia mau berubah masih bisa. Banyak kan orang di kampung-kampung seperti kayak gitu tuh. Wis lah, sebentar kena kemangan bendino gitu, Mas. Ya wis kan bisa makan kan? Iya, bisa makan aja. Itu kan dari pengennya dia sendiri sebetulnya, Mas. Betul. Kapan Mas Firman mau ngadain webinar offline di Surabaya? Oktober mudah-mudahan ya, Mas. Iya, nanti bisa bisa diatur. Nanti kita atur ya, teman-teman. Ini yang online masih antri banyak. Iya, masih antri banyak.